14 tahun yang lalu saya menikah. Dan di tahun kedua qadarullah Allah kasih cobaan, ujian yang cukup besar ketika itu. Bisnis saya bangkrut sampai saya punya hutang 150 juta, Kang. Subhanallah. Ya, jadi di 2015 di total itu saya punya hutang 150 juta. Bahkan ya dalam Islam riba itu bahaya. Bisa dikatakan memerangi Allah. Segera tinggalkan ya. Karena nggak akan pernah dapat kedamaian hidup. Keberkahan hidup pun tidak ada. Keberkahan hidup tidak ada. Ya. Boro-boro keberkahan kan. Tenang aja nggak ada. Iya, tenang aja nggak ada. Iya, gelisah aja bawaannya. Terkadang manusia harus ditegur dulu sama Allah. Baru sadar. Harus kejedot dulu. Iya. Iya benar. Allah akan tunjukkan jalan. Iya. Dan jangan pernah mengkhawatirkan rezeki ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, bertemu lagi dengan podcast Teman Hijrah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mendengar atau menggali kisah inspiratif daripada narasumber kita, yang mana telah hadir di samping saya, yaitu Kang Vicky Anatoli. Masya Allah. Selamat datang Kang di kediaman atau markas Teman Hijrah. Siap, selamat. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dibagikan melalui podcast ini. Insya Allah Teman Hijrah menjadi ruang ya buat Akang bercerita, kemudian juga menjelaskan segala sesuatu yang bisa nanti diambil sama pemirsa ya, manfaatnya. Mungkin di awal silakan coba perkenalkan diri dulu. Baik, Kang Arya, tim Teman Hijrah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengundang saya ke podcast ya, live podcast di Teman Hijrah. Perkenalkan, Ana Vicky Anatoli, biasa dipanggil Vicky. Ya. Lahir dan besar di Bogor, istri 1, anak belum dikasih. Ya. Kegiatan saat ini sedang merintis usaha, Kang. Masya Allah. Doanya, dan ada organisasi juga, komunitas, dan ada pekerjaan yang Ana jalani setiap harinya. Gitu, alhamdulillah. Baik-baik. Usia berapa sekarang saat ini? Saat ini berharapnya masih 17 tahun. Oh gitu, Masya Tapi saat Allah. ini alhamdulillah Allah percayakan di usia 37 tahun ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usianya selalu Allah beri keberkahan. Insya Allah. Bismillah, Kang. Ya. Kira-kira dari perjalanan hidup nih Kang Vicky, kalau semisal saya bertanya soal titik balik daripada Kang Vicky mungkin mulai belajar hijrah, ingin lebih dekat sama Allah, ingin memperbaiki hati, memperbaiki diri, kira-kira apa nih masa-masa dahulu mungkin yang mungkin dalam tanda petik jahiliyah lah atau masa kelam ya. Iya. Apa nih kira-kira yang bisa menjadi titik balik Kang Vicky buat kembali untuk lebih dekat sama Allah? Insyaallah. Bismillah. 14 tahun yang lalu saya menikah. Dan di tahun kedua qadarullah Allah kasih cobaan, ujian yang cukup besar ketika itu. Jadi sebenarnya ujian itu kalau saya bisa flashback lagi, itu sebenarnya karena akibat perbuatan sendiri. Kalau saya bisa simpulkan, mungkin kesalahan terbesarnya dari diri saya. Jadi singkat cerita gini Kang, dulu kita sempat merintis bisnis sama istri berdua. Karena mungkin kita belum pengalaman bisnis dan juga ada kesalahan manajemen dari saya terutama, sehingga dalam waktu 1 tahun ketika itu mulai merintis di 2013, 2014 sempat bagus, 2015 jatuh sampai saya meninggalkan hutang, bangkrut. Bisnis saya bangkrut sampai saya punya hutang 150 juta, Kang. Subhanallah. Ya, jadi di 2015 di total itu saya punya hutang 150 juta. Dari saya sebut nggak apa-apa lah ya. Ini untuk berbagi dengan semua, barangkali ada yang merasakan hal yang sama saat ini. Ketika itu saya memiliki 5 kartu kredit, 2 KTA. Dan saat itu semuanya gagal bayar sehingga saya meninggalkan hutang sebesar itu. Dan selain itu masih banyak ya sambutan dengan orang ya.
baik itu berupa barang maupun uang. Dan qadarullah Allah kasih jalannya itu di 2017 akhir. Saya sudah mulai sama istri berdua memperbaiki diri. Mulai kita putuskan untuk hijrah. Untuk lebih mendekat lagi sama Allah dan memperbaiki lagi semua, baik itu ibadah wajib maupun sunnahnya. Dan alhamdulillah bersyukur sekali saat itu Allah kasih jalannya dari arah yang tidak diduga-duga. Sampai di 2018 akhir atau 19 ya, ketika itu kita mulai lagi merintis dan saya mulai kerja lagi, mulai dikasih rezeki gitu. Siap. Baik, Kang Vicky, silakan bisa kita lanjut nih untuk pembicaraannya. Ya, jadi tadi 2015 dikasih ujian cukup besar ketika itu, karena pertama kalinya bisnis dan memang rugi ya, bangkrut sampai kita dikejar-kejar debt collector setiap hari. Ya memang banyak pembelajaran yang ketika itu memang silih berganti ya Kang Arya. Ketika dikasih ujian cukup besar, sampai saya tuh nggak punya kendaraan Kang. Masya Allah. Jadi kemana-mana kadang jalan kaki, kadang angkot. Kalau nggak ada ongkos ya jalan kaki. Dan nggak ada kerjaan, tidak ada pekerjaan, tidak ada kendaraan, nggak ada, tinggal masih di rumah mertua indah. Ketika itu memang saya ngebayangin kayaknya suram saya masa depannya. Sempat ya terpintas kayak gitu. Banyak hutang, nggak punya kerjaan, nggak punya kendaraan, sama istri masih tinggal di rumah mertua. Jadi tapi, momen itu tuh setelah terlibat hutang, Mbak menjual aset-aset atau bagaimana? Iya, tepatnya sih bukan menjual aset, tapi ditarik. Motornya ditarik leasing. Ya jadi sampai akhirnya satu titik kita udah bingung. Saya waktu itu ketika itu udah bingung, pasrah. Ya udah, nggak ada lagi yang bisa, nggak ada aset lagi, nggak ada yang bisa ditarik asetnya, nggak ada yang, ketika itu cuma bisa pasrah, ikhlas, dan ya udah tetap harus berjalan kan, hidup harus terus berjalan. Dan alhamdulillah ketika itu ada satu momen saya sama istri akhirnya kita duduk bareng dan kita komit untuk selesaikan masalah ini. Jadi bukan lagi lari dari kenyataan, bukan lagi lari dari masalah. Ya, bukan menghindari masalah, tapi masalah itu Allah hadapkan, harus kita hadapi. Betul Kang Arya. Walaupun awalnya saya sempat menyalahkan banyak pihak, menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, bahkan saya tuh kadang-kadang kalau ingat ya suka banyak istighfarnya, saya nyalahin Allah. Itu dosa besar ya, padahal itu nggak boleh dilakukan. Tapi ketika itu ya memang kondisi lagi terpuruk. Saya sempat nggak terima kenapa kondisi saya begini gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih jalannya. Dan setelah itu saya banyak belajar lagi, memperdalam ilmu agama, berteman dengan orang-orang positif. Dan sampai istri saya sempat ngajak ke salah satunya pengajian teman hijrah. Masya Allah. Nah di situ ketemu tuh Kang Arya. Mulai itu tahun berapa? 2019 Kang. 2019. Ketika kajiannya di mana tuh? Di masjid mana? Pertama yang saya ingat, istri saya tuh sempat ikut beberapa kali ya. 2-3 kali seingat saya. Setelah itu baru ngajak saya. Karena awalnya saya menolak Kang. Jadi yang udah mulai duluan ngaji tuh istri ya? Istri bukan dulu. Kang Vicky. Istri dulu. Masya Allah. Istri dulu. Jadi pertama istri, terus selain teman hijrah ada yuk ngaji ya. Saya sempat beberapa kali ke kita. Awalnya ini apa sih gitu kan? Yang saya tahu ngaji yang ngaji Quran gitu. Betul. Ternyata ini kajiannya beda. Dan banyak saya lihat anak-anak mudanya. Di situ ada awalnya menolak dan ketika lihat, ternyata banyak juga loh yang lagi proses hijrah. Awalnya saya malu Kang. Malu sama diri sendiri. Maksudnya gini, di usia ketika itu masih 30 tahunan lah ya, kurang lebih ya. Di usia 30 tahunan saya istilah kata malunya gini, masih belum menemukan gitu ya, menemukan titik baliknya. Dan masih proses kan, proses pencarian. Ketika juga utang juga belum selesai ketika itu. Jadi masih proses lah semuanya. Sampai singkat ceritanya itu sebelum pandemi saya ketemu salah satu perusahaan dan saya bekerja di sana. Juga Allah tuh tiba-tiba ngasih rezeki dari arah yang duga-duga ya. Dan benar firman Allah surat At-Talaq gitu. Dan betul. Ketika saya sering baca, terus akhirnya bukan hanya membaca ya, tapi mengkaji dan memahami artinya.
mulai percaya. Ya, ketika kita bertakwa sama Allah, betul, pasti Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Betul, Kang Arya. Dan alhamdulillah itu yang paling saya syukuri itu saat terpuruk sekalipun Allah nggak pernah ninggalin saya. Saya berpikirnya gini, saat susah istri masih ada, masih mau setia. Nah, bahasanya itu dia, Kang. Padahal sebenarnya bisa aja dia ninggalin saya, mungkin ya. Atau bisa saja saya diusir dari mertua, bisa aja. Tapi alhamdulillahnya semua tuh kayak semesta itu, Allah itu menggiring orang-orang terdekat saya itu jadi malah lebih merangkul. Peduli, betul. Jadi kalau bentuk pertolongan Allah tuh yang paling Kang Fikri rasakan apa nih kira-kira? Setelah misal kayak Kang Fikri kan kembali nih, pengen hijrah terus taubat. Maksudnya menyadari bahwasanya segala perbuatan yang sudah Kang lakukan Kang Fikri itu salah, menyalahi syariat. Betul. Ibaratkan Kang Fikri itu menerobos ya kan? Betul. Padahal itu Allah larang, Islam sudah membatasi tapi malah dilanggar. Nah, lalu kira-kira apa yang menjadikan Kang Fikri ingin kembali, ingin hijrah, kemudian taubat dan berusaha dekat sama Allah? Pada saat sulit, kondisi sulit, Kang, itu banyak terjadi pergolakan ya, kegelisahan. Banyak nggak tenang, hidup nggak tenang, tidur nggak tenang, makan nggak tenang. Karena gimana bisa tenang, Kang? Tiap hari tuh debt collector datang ganti-ganti, Kang. Ya Allah. Setiap hari. Saya ketika ada di rumah saya bisa hadapin. Tapi kalau saya nggak ada di rumah, ke mertua, ke istri. Iya, karena kan tinggal masih sama mertua ya. Sampai ada satu momen debt collector itu ngancem mau datang ke rumah orang tua saya. Saya sempat nggak terima di situ. Tapi ketika sudah udah mulai pelan-pelan ya, sambil proses saya juga lebih mendekat, lebih memperbaiki ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah saya tambahkan. Tiba-tiba hati itu jadi tenang, dan saya rubah kebiasaan saya. Dulu saya emosian, Kang, keras, egois, gak mau kalah. Pernah satu waktu saya ajak berantem malah debt collector, tapi nggak selesai masalahnya. Akhirnya saya rubah. Ketika itu saya cuma bisa minta doa sama orang yang nagih. Saya balik, Kang. Saya cuma bisa, ya apa yang mau ditagih, kita gak ada uang saat itu. Akhirnya kita minta doanya, datang lagi nanti 6 bulan lagi. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan jangka waktu lah ya. Iya, ngasih jeda waktu. Padahal sebenarnya kita belum tahu deh dari mana uangnya. Karena kan saya gak punya kerjaan, Kang. Gak punya kerjaan, gak ada kendaraan. Tapi alhamdulillahnya Allah maha baik. Kayak itu kadang saya suka gak percaya sampai sekarang ya. Kok bisa ya? Posisi lagi sulit, tapi Allah ternyata punya jalannya. Dan mungkin ada hikmahnya di situ. Dan ketika saya sudah memutuskan saya harus tobat nih. Saya harus meninggalkan kelakuan saya yang gak sepatutnya. Dari mulai akhlaknya saya benerin, terus kebiasaan mendekati riba ya, bahkan bukan mendekati, mungkin saya sudah melakukan riba. Ya akhirnya saya bertobat dan tidak akan pernah mengulanginya lagi. Saya dari situ saya tinggalkan. Dan alhamdulillah ternyata keajaiban-keajaiban banyak terjadi. Bahkan ya dalam Islam riba itu bahaya, bisa dikatakan memerangi Allah. Betul. Barang saya Allah diperangi. Berani sekali ya kan. Makanya saat ini saya cuma ingin berbagi itu, barangkali ini bisa menjadi inspirasi untuk yang saat ini masih terjebak di sana. Segera tinggalkan ya. Karena nggak akan pernah dapat kedamaian hidup. Keberkahan hidup pun tidak ada. Keberkahan hidup tidak ada. Boro-boro keberkahan, kan? Damai, tenang aja nggak ada. Iya, tenang aja nggak ada. Gelisah aja bawaannya. Nah itu yang akhirnya sama istri kita sepakat kita harus apa bahasanya, Kang? Benar-benar totalitas. Kalau totalitas ya. Ya, jadi benar-benar masuk secara kafah gitu. Keseluruhan. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau hijrah gitu ya, Kang. Walaupun godaannya berat juga. Baik. Karena kan hijrah itu proses. Betul. Bukan melupakan tujuan. Betul. Karena kan kalau kita bicara tahapan-tahapan, setelah hijrah harus apa? Harus taubat. Kemudian kita istiqomah dalam ketaatan di jalan yang lurus. Habis itu kita berharap wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan nanti yang paling kita harapkan adalah masuk jannah. Insyaallah. Bismillah. Makanya itu perlu lingkungan. Dan saat itu ketemu circle yang baru. Alhamdulillah diajak istri ke pengajian-pengajian, ketemu orang-orang baik, termasuk Kang Arya nih salah satunya. Masya Allah, alhamdulillah itu banyak mengingatkan bahwa saya harus memantaskan diri nih. Baru di hadapan manusia. Kalau sama Allah apalagi kan? Kita harus lebih bisa memantaskan diri. Supaya walaupun saya merasa masih banyak dosa mungkin yang harus saya banyak setiap hari mungkin harus tobat kali. Iya benar. Supaya Allah itu
bisa benar-benar memaafkan. Iya. Saya kadang-kadang merasa Allah kira-kira maafin saya nggak ya? Iya. Gitu Kang. Rasulullah saja yang maksum ya, dijamin surga sama Allah. Sehari kan dalam riwayat istighfarnya sebanyak 70 kali, 100 kali. Sementara kita bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, dosanya pasti selalu ada setiap waktu. Masa aja tidak mau beristighfar ya Kang ya? Itu dia Kang. Itu yang jadi sampai sekarang tuh masih kayak harus terus upgrade, belajar lagi lebih banyak. Dan jangan pernah lepas dari lingkungan yang baik sih. Ya betul, circle positif ya, jangan circle yang toksik. Itu dia. Benar. Tapi kalau bicara hadir ke majelis ilmu atau ke pengajian itu, apa pertama kali memang ke kajian teman hijrah atau ada yang lain sebelumnya? Awal yang saya ingat istri ngajak ke teman hijrah. Oh, teman hijrah. Tapi diselingin ada ngaji juga, ada pengajian yang lain. Saat itu narasumbernya siapa? Ahilman kah atau? Dulu yang saya ingat Ahilman. Ahilman, pas Ahilman ya. Yang saya paling ingat. Ya gitu. Baik. Sama ada Ustadz Samsam, ya, betul. Sampai sekarang masih sering ikut lihat. Pokoknya dari situ sering tuh nanya sama istri kadang nanti ada lagi kapan kajian. Yang awalnya sempat menolak ya, sempat ngapain sih gitu-gitu. Awalnya terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Akhirnya menyenangi itu. Gitu. Tapi pernah gak pada saat masalah Allah hadirkan masalah begitu banyak bertubi-tubi ya karena kita terjerat riba itu, kemudian merasa hidupnya mulai putus asa, kemudian menyerah, ngerasa pengen udahan aja nih hidup nih. Pernah gak kira-kira ada di titik itu? Saya pernah ada di titik itu. Nah, lalu apa yang menguatkan? Ini ya, jadi 2016-2017an kurang lebih, itu saya ada masa malas keluar Kang. Malas keluar rumah. Jadi udah diem aja di kamar gitu. Udah kayak gimana? Karena bingung. Kayak udah sempat frustasi lah istilahnya. Sempat selama 2-3 bulan itu saya bingung mau ngapain Kang. Udah kayak kehilangan arah. Sholat, ngaji. Nah itu pada situ ngaji nggak istiqomah. Jadi hanya sekedar sholat. Sholat hanya sekedar menunaikan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Tapi saya lupa ternyata banyak hal dalam Islam yang mungkin kita harus terus belajar, bukan hanya sholat yang ilmu yang harus kita kaji, yang harus kita gali. Kan banyak. Betul. Dan satu momen itu akhirnya istri mengingatkan. Memang saya alhamdulillah sekali punya istri yang ada ya sampai sekarang itu solehah ya. Saya pikir bisa mengajak ke kebaikan. Jadi itu salah satu bentuk pertolongan dari Allah juga ya. Alhamdulillah. Allah hadirkan Kang Vicky istri yang setia, kemudian solehah, mau mengajak suaminya lah kembali sama Allah. Makanya dari situ dibukakan jalannya sama Allah, ditolong. Bismillah. Tadinya tuh saya nggak pernah nerima. Maksudnya masukan dari istri juga. Jadi termasuk keras lah ya. Keras banget. Kalau kata ini saklek. Termasuk saya mungkin berdosanya sama orang tua. Kadang-kadang ada masukan dari orang tua saya tolak mentah-mentah. Itu dosa. Saya karena anak pertama mungkin dan ngerasa sempat tinggi, sempat penghasilan besar, saya lupa. Nah, dulu apa tuh Kang kira-kira saran dari orang tua ketika Kang Vicky dinasihati tapi Akang nolak, apa tuh kira-kira nasihatnya? Contoh, mungkin orang tua sudah punya punya perasaan, Vicky kamu tinggalin deh gitu ya, yang bisnis yang waktu itu saya kerjakan. Gak cocok kayaknya sama kamu. Tapi saya merasa saya bisa. Itu saya ngerasa bahwa saya hebat, saya pintar, saya bisa melakukan semuanya. Baik. Dan saya lupa bahwa kesombongan itu malah akan menjatuhkan kita. Dan saat itu benar banget. Gak lama setelah nasihat orang tua, gak lama itu saya merasakan sakitnya luar biasa ketika benar-benar udah gak punya apa-apa Kang. Bahkan penghasilan aja gak punya. Malah minus ya, malah minus kan. Malah saya lihat kadang-kadang mohon maaf ya, kayak lihat pengamen atau pemulung gitu, saya merasa mereka lebih kaya daripada saya. Mereka mohon maaf ya, walaupun penghasilan mungkin gak bisa ditakar gitu ya, tapi gak punya hutang Kang. Saya gak punya penghasilan, punya hutang. Benar. Malah lebih beruntung mereka. Benar. Mereka kadang suka nangis gitu di jalan. Itulah. Jadi berapa lama tuh Kang kira-kira hutang sebanyak 150 juta dicicil atau mungkin secara tunai, itu berapa lama prosesnya sampai bisa lunas? 3 tahun setengah kurang. 3 tahun setengah. 2015 kejatuhan, benar-benar saya hitung tuh 2016 baru clear sekitar 150 lebih ya, 150 lebih. Alhamdulillahnya 2019 baru mulai selesai. Alhamdulillah. Ada aja jalan dari Allah. Baik. Insya Allah. Sampai sekarang malah titik balik pas pandemi, saya bersyukur banget. Pandemi ketika orang banyak dikasih ujian, alhamdulillah malah saya naik. Malah penghasilan luar biasa ketika itu. Dan bisa punya usaha, bisa buka perusahaan itu di masa pandemi Kang. Itu saya bersyukur banget. Ternyata bukan saya yang hebat ya.
Kalau kata Allah kun ya fayakun. Iya, jadi maka terjadilah. Dan saya selalu percaya sampai sekarang momen ini pun jadi kalau cerita kadang-kadang suka nggak percaya ya. Saya seperti udah punya visualisasi sebelumnya Kang. Ya. Momen ini sekarang nih. Itu seperti saya pernah memikirkan ini. Tapi nggak mungkin terjadi kalau nggak atas izin Allah. Baik. Jadi saat ini saya alhamdulillah walaupun belum berjalan masih merintis ya usaha yang sekarang. Aktivitas saya sekarang ini seperti penggambaran saya 5 tahun yang lalu ketika masih masa sulit. Saya udah membayangkan saya bisa posisi sekarang dan alhamdulillah Allah hadirkan saat ini. Dan mudah-mudahan sih ini menjadi semangat untuk saya pribadi maupun untuk yang mendengarkan podcast ini Kang. Jangan pernah putus asa ya. Ketika pun misalkan pernah ngerasa down itu manusiawi. Semua orang juga pasti akan pernah merasa bad mood. Ada pada titik itu. Betul. Tapi jangan pernah lupa bahwa kita hidup bukan untuk diri kita. Benar. Saya selalu pikir gini. Coba kalau saya respon saya kebalikan ya. Maksudnya saya menyerah dengan keadaan. Gimana nasib istri saya? Gimana nasib orang tua saya? Benar. Yang dikejar bukan saya, tapi mereka. Kalau saya kuat mungkin, kalau yang ditagih keluarga, nah itu yang saya nggak mau meninggal dalam kondisi membebani banyak orang. Saya cuma takut pada saat itu saya cuma takut dicabut nyawa saya Kang. Saya cuma berpikir kalau saya nggak ada, gimana sih keluarga saya? Itu Kang. Jadi ya alhamdulillah Allah ternyata baik ya. Dan Allah itu berdasarkan prasangka umatnya memang betul. Seperti itu Kang. Ya memang terkadang dalam kehidupan manusia kita sering lupa ya. Kita yang terlalu banyak jauh sama Allah. Tapi Allah itu tidak pernah jauh sejatinya sama kita. Allah itu senantiasa menunggu hambanya bertobat. Baik siang hari, malam hari Allah tunggu. Ya. Betul. Ya maka dari itu kita gak pernah boleh berputus asa dari rahmat Allah. Itu sangat bisa menguatkan kita. Perlu banget nasihat-nasihat, arahan-arahan, masukan-masukan tentang kebaikan. Dan saya pikir setiap orang juga bisa jadi guru ya Kang ya. Bisa menasihati asal itu memang sesuai dengan jalannya ya. Seperti itu Kang ya. Seperti itu. Ya itulah ketika kita mau meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan gantikan dengan jauh yang lebih baik. Saya cuma berdoa mudah-mudahan saya dikasih hati dan bisa istiqomah Kang. Ada di sini. Saya takutnya jangan sampai kembali lagi ke jalan yang sebelumnya. Karena nggak enak banget Kang. Nggak enak banget. Rasanya tuh hidup tuh udah kayak nggak hidup Kang. Artinya kayak nggak punya tujuan gitu. Betul. Ketika lagi susah tuh. Ya kalau kita memang kalau kita nggak kenal Allah, nggak kenal siapa Rob kita, nggak kenal siapa pencipta kita, pasti hidup tidak akan terarah. Iya betul Kang. Karena mereka tidak tahu sejatinya hidup di dunia untuk apa diciptakan. Padahal kalau misalkan kita tahu sederhana, ya kan, kita cukup taat sama Allah, ya kan, tinggalin maksiat, kemudian ketika dikasih musibah sabar, ketika dikasih nikmat syukur, sederhananya itu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Kadang kitanya sendiri yang bikin susah. Iya benar. Itu dia. Insyaallah. Ya makanya penting sih memang circle-circle positif, teman-teman yang menjadi support system ya. Betul. Itu makanya hadir di kajian itu dampaknya luar biasa sih. Kayak ngecas ya. Benar. Kayak handphone tuh harus sering dicas kalau udah mulai melemah. Kalau saya anggap kalau saya ikut kajian itu kayak kita ngecas iman. Benar. Betul. Karena kan apalagi zaman sekarang Kang Arya ya. Salah satu taman surga yang ada di dunia ini kata Nabi Muhammad ya, kata Rasulullah, yaitu majelis ilmu. Masya Allah. Majelis ilmu itu taman surga. Ya kan? Kita mau kemana lagi coba cari taman surga? Betul. Sederhana itu. Kalau kita lihat taman surga, mampirlah ke majelis ilmu. Jadi nggak usah jauh-jauh nyari taman surga. Kalau kita belum wafat, yang ada di dunia apa? Yang majelis ilmu, kajian, majelis taklim. Itu mendatangkan sakinah. Bahkan ketika langkah kita dari rumah sampai ke masjid atau ke tempat mencari ilmu atau menuntut ilmu, bisa Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sebaik itu ya Allah sama kita, Masya Allah. Karena memang dulu mungkin sekarang juga ya milenial sekarang kan. Kalau saya perhatikan mereka belum punya sosok. Mungkin mereka tak bertakwa ya. Tapi kadang-kadang perlu kalau di usaha itu mentor mungkin ya, atau guru lah ya. Guru yang sering mengingatkan. Nah, dengan adanya kajian itu otomatis ya kita seperti punya guru. Guru yang banyak kita bisa belajar dari banyak guru kan. Nah,
itulah manfaatnya mungkin ya Kang, dari menghadiri kajian. Iya benar. Nah saya sampai sekarang ngerasain alhamdulillah banget gitu. Saya punya istri yang bisa ngebawa ke kajian-kajian. Fastabiqul khairat ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Betul Kang. Mengajak kita pada kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian mencegah kita dalam perbuatan mungkar ya. Itu salah satu nikmat dari Allah yang patut disyukuri ya, punya istri yang solihah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur. Jadi pesannya apa nih kira-kira Kang Vicky? Kesimpulannya kalau kita biar istiqomah, udah menjauhi riba, jangan pernah mendekati riba, istiqomah dan kenalin diri sendiri dulu deh ya. Kita kan yang paling bisa mengenal diri kita. Kalau kita ngerasa kita kurang beriman, kita kurang ilmu, otomatis kita harusnya mulai berbenah dengan mencari atau menggali ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Salah satunya adalah menghadiri kajian. Lalu ini kan udah tanda-tanda akhir zaman ya Kang. Benar. Banyak sekali sekarang pemberitaan yang tentang Bogor itu marak pinjol, judo. Nah itu kan sebenarnya sampai kemarin saya miris ya. Ternyata banyak pelakunya itu anak-anak muda. Iya benar. Nah kenapa itu bisa terjadi? Saya kadang berpikir karena saya mungkin salah satunya dulu ya. Saya salah satu tersangka. Mungkin masuk tersangka di situ. Makanya mudah-mudahan dengan sharing saya ini bisa menyadarkan juga, membantu untuk yang sekarang masih terjebak di sana. Ayo mulai pelan-pelan kita tinggalkan, jauhi dan jangan pernah kita kembali ke sana. Insya Allah kalau kita istiqomah, Allah akan tunjukkan jalannya. Dan jangan pernah mengkhawatirkan rezeki ya. Betul. Dan yang dulu saya pernah khawatirkan gimana masa depan saya, tapi ternyata Allah tunjukkan jalan-jalannya. Dan nggak mungkin ya manusia nggak dikasih rezeki. Betul. Itu yang harus kita percaya. Benar, ya. Dan apalagi ya harmonisasi rumah tangga itu akan tercipta ketika kita ya tadi benar Kang, ketika dikasih ujian kita sabar, ketika dikasih kesenangan kita punya rasa syukur dan ikhlas ya terhadap ketentuan Allah sih. Benar. Mungkin itu dari saya Kang Arya. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah begitu banyak ya pengalaman inspiratif nih dari Kang Vicky yang bisa kita ambil. Maka kalau kita hidupnya mau tenang, bahagia, jangan terjerat sama dunia ribawi ya. Begitu banyak Allah tuangkan di dunia ini pintu-pintu rezeki ya, dengan cara yang halal tentunya. Betul Kang. Ya, yang halal itu lebih banyak dibandingkan dengan yang haram sebenarnya kalau kita paham. Ya, betul Kang. Ya, maka fokuslah sama yang halal-halal aja ya. Insyaallah. Kalau kita mau hidupnya tenang. Betul. Tapi kalau mau cari masalah, nambah masalah, ya itu pasti adalah hal-hal yang berbau haram. Iya Kang. Sampai kapanpun akan terjebak di sana. Kalau kita nggak berani untuk meninggalkan. Terkadang manusia harus ditegur dulu sama Allah, baru sadar. Harus kejedot dulu. Iya. Iya benar. Betul. Ya mudah-mudahan Kang Vicky istiqomah ya. Insyaallah Kang. Ninggalin riba, ninggalin pinjol. Insyaallah. Ya mudah-mudahan tetap Allah jaga dalam ketaatan di jalan Allah. Amin ya Allah. Ada lagi Kang Vicky kira-kira yang mau dibagikan? Tim Teman Hijrah mudah-mudahan ini banyak memberikan inspirasi dan amin, juga Allah. membawa dampak positif. Amin. Terutama untuk anak-anak muda yang mungkin merasa sampai sekarang masih butuh banyak insight ya. Ya, benar. Siap. Makasih banyak. Udah sampai kita ketemu lagi di kajian Teman Hijrah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Siap. Baik demikian ya Kang Vicky, kemudian pemirsa Teman Hijrah dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu Allah jaga dalam kebaikan, dalam ketaatan, amin. Sehingga kita istiqomah dalam taat, dalam takwa ya. Amin. Dan Allah jaga kita dan jauhkan dari hal-hal yang haram. Ya mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita semua bahwasanya ketika kita jauh dari Allah atau kita menerobos syariat-syariat Allah, maka hidup kita tidak akan tenang. Maka fokus dengan ketaatan, dengan kehalalan, sehingga Allah akan hadirkan banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidup. Yes. Ya. Bismillah. Baik, mungkin itu sekian ya untuk podcast dalam kesempatan ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan para narasumber yang bisa membawa kisah-kisah inspiratif untuk kita semua.
Barakallahu fikum. Kang Vicky sama keluarga mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Allah jaga ya. Juga sama keluarga. Amin ya Allah. Terima kasih. Doain terus teman hijrah bisa memberi manfaat untuk umat, Amin, terutama milenial dan Gen Z nih sekarang. Amin, ya. amin, Allah. Baik, itu saja ya untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Arya. Ya, sama-sama. Oke.